Streaming short series RCTI Plus gratis. Satu ada saksi yang tidak bisa hadir karena ada kerja. Mudah-mudahan kita nanti minta waktu kalau bisa hadir minggu depan. Saksi itu ada Dede Farel yang memang dari awal Dede Farel kan mengikuti. Bahkan sampai nyari mobil itu, waktu itu ketemu mobilnya dia ikut juga sampai jam 3 subuh itu. Nah, dia ikut terus lah. Jadi agendanya hari ini kami mengajukan saksi yang melihat, yang menyaksikan secara langsung perbuatan dari para tergugat. Ya mudah-mudahan hadir sih. Ya kalau kayaknya sih memang ya mereka cukup punya malu juga. Karena kan saya udah tebak nih kalau seandainya kayak Kemil kenapa berani hadir? Ya karena tidak ada kebohongan, berani menghadapi persoalan. Nah, kalau orang biasanya kalau sudah bohongnya besar, ketahuan, kan malu juga kan. Makanya saat kemarin hadir di sini juga kan ya, makanya saya kemarin tuh melihat sikap tingkah laku dia lagi press con gini teriak-teriak, ada orang ngerekam dia teriak, terus buru-buru pergi gitu. Apalagi Arman mengatakan kemarin perkara ini kan ramenya karena Della Puspita kata dia. Della Puspita itu kan sudah pernah press con melaporkan Acha. Kan perkaranya nggak ramai seperti ini. Terus dia press con lagi. Kan ada 2 kali kalau nggak salah menurut Acha, 2 kali bang saya diancam untuk melakukan pembayaran kalau nggak press con. Nah, udah saya bayar, dia press con juga kata Acha. Kan waktu dia press con 2 kali itu kan perkaranya nggak ramai seperti sekarang. Kenapa perkaranya kok bisa ramai seperti sekarang? Ya karena lawannya Kemil. Kalau lawannya Acha nggak mungkin ramai, ya kan? Jadi bersyukurlah sekarang ibaratnya itu si Della kan sering masuk TV juga sekarang. Sering si upload lagi videonya kan. Iya kan, berapa juta dong. Iya di komen, wah komen banyak. Itu video dia itu jutaan yang nonton. Nah, jadi kan akhirnya kan jadi terkenal juga sekarang kan, terkenal lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk saksi itu yang sudah hadir ada Dede Farel, tapi kita itu rencana kemarin ngajuin 4 orang saksi. 2 diantaranya memang ada dari hubungan keluarga. Kenapa kita tetap memasukkan? Karena dari awal proses mereka tahu. Dari awal proses ngikutin, dari nganter mobil, kemudian sampai mobil itu diduga tidak tahu keberadaannya, mereka ikutin. Cuman kata Bang Her tadi mungkin kalau memang nggak ada kendala, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau ada kendala ya Bang, misalnya tidak diperbolehkan secara keluarga, kita akan cari saksi lagi yang lain yang memang tahu seperti apa prosesnya dari awal gitu. Keluarga ini siapa Bang? Keluarga ini ada 2 keponakan saya, ada Taza dan Riza. Mereka ikut hadir waktu nganterin mobil, ikut juga. Jadi kita coba upayakan supaya mereka kesaksiannya bisa diterima oleh majelis hakim gitu. Bang Her, berarti hari ini yang bisa baru 1, minggu depan 1 atau? Enggak, maksudnya gini, 1 itu yang saya katakan tuh yang aman. Nah, tapi kami tetap akan mengajukan 3. Nah, kalau nanti ternyata memang hakim tidak keberatan dan dari pihak lawan tidak keberatan, dengan alasan tadi kita sampaikan juga bahwa kenapa kami tetap juga mengajukan ini karena mereka yang menyaksikan langsung kan. Nah, perkara nanti apakah ini jadi pertimbangan atau tidak itu urusan lain, tapi kita tetap ajukan. Gitu. Jadi sebenarnya 4 saksi kan. Karena kerja ya. Iya, karena dia satu kerja nggak bisa kan. Jadi ya itulah. Artinya sebenarnya simpel aja sih. Perkara ini kan sudah diketahui terang benderang ya bahwa benar mobil itu ada di Arman dan Della, menerima mobil itu dari si Acha. Ini kan sudah diketahui orang ramai. Sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian yang memarkirkan mobil itu di sana juga Arman dan Della. Polisi yang mengatakan dan barangnya juga ada di situ. Ya kan? Jadi Arman juga sudah ngomong tuh, saya lihat yang Kemil ngaku mobilnya tapi nggak ada BPKB kata dia. Ya gimana saya mau ngasih? Berarti kan sudah mengakui bahwa mobil itu ada sama dia, diminta dan dia mengatakan sudah saya serahkan ke Acha, ada WA-nya, ada buktinya semuanya. Jadi sebenarnya sudah terang benderang bahwa perkara ini ada artinya mobil Kemil ini benar di tangan mereka dan sekarang mobil itu rusak akibat perbuatan mereka. Udah jelas kok.
Yang Ya. saya sesalkan itu adalah ketika mereka menyadari sebenarnya apa yang mereka lakukan, tapi sekarang itu dibolak-balik. Jadi dari yang mereka katanya menerima, tiba-tiba saya nggak tahu, kemudian bersumpah lagi, oh saya naruh di sana karena memang tidak tahu kepemilikannya, Biar aman. biar aman. Jadi memang apa ya, masyarakat juga saya berharap bisa menilai juga ya bahwa seperti apa kejadian ini, dan memang yang kita harapkan itu adalah prosesnya cepat, karena semakin ditunda-tunda, semakin berbelit-belit itu kedua belah pihak capek gitu. Yang saya pingin itu juga, makanya saya habis persidangan insya Allah saya mau ke Polres lagi, saya mau lihat mobil, mau kebetulan kemarin itu baru dapat kunci serapnya, jadi saya mau coba nyalakan apa masih nyala atau enggak gitu. Karena memang ya kalau boleh kita nggak akan berlarut kayak gini. Nah, jadi dari awal itu statement dari pihak kepolisian, yang bisa mengambil adalah pihak yang menyerahkan gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal kita udah mencoba membuktikan bahwa kepemilikannya sah, sementara di STNK aja nama saya gitu kan, di kontrak nama saya. Kemudian waktu dijelaskan begitu kita sempat nanya, ya Bang, maunya gimana nih gitu, tapi kata Bang Her, ya udah kita ikutin, namanya negara hukum, semoga prosesnya juga dilancarkan gitu. Bang Her dan Bang Kemil siap bersih tegang lagi kalau misalnya pihak ataupun Dela Puspita sendiri datang gitu hari ini? Gimana? Siap Bersih tegang. kalaupun Dela Puspita datang. Saya sih udah sering ya ngajak orang naik ring tinju gitu. Jadi jangankan bersih tegang, yang lebih dari bersih tegang saya pun mau. Gitu. Ya. Kalau saya niatnya sih bukan itu ya, mengharap kehadiran mereka itu supaya proses persidangan lancar. Dan saya pingin aja, kayak waktu itu saya pernah bilang, saya pingin melihat wajah-wajah yang berbuat ini, maksudnya dengan berani tegak sekarang itu kenapa nggak ada malunya gitu. Jadi kayak bisa membolak-balikan. Dan yang saya sedihkan ketika makanan itu apa yang mereka bicarakan, apa mereka sampaikan itu dimakan mentah-mentah oleh masyarakat itu, jadi kayak ada peluang untuk para yang diduga penipu ini gitu ya, menipu apa? Menipu dengan statement-statement mereka yang katanya mobil nggak ada sama mereka, ternyata ada gitu. Jadi kayak saya mau lihat aja gitu ekspresi mereka, jangan hanya kayak ya kemarin merocos gitu aja. Kalau berani ya, aduh, saya pingin banget dari dulu tuh saya ngemis ya, saya pingin ketemu untuk menyelesaikan, karena memang nggak ada titik terangnya, baru kita akhirnya somasi pelaporan. Yang saya herankan juga, kadang saya bilang ke Bang Her, kenapa kita yang korban, kita yang kayak ngemis ya gitu. Mereka merasa korban padahal mereka membuat korban baru itu, jadi kayak masih aduh, kenapa ada orang manusia seperti ini ya gitu. Oke. Terima kasih. Dan pemeriksaan saksi. Nah, kita sudah siapkan ini saksi, ada dari Gresik, ada dari Pakistan ini, dari Cianjur, dari Cianjur, dari Farel. Nah, tadi sebenarnya kita udah mau persiapkan ini, pengen mendengar juga kesaksian dari Dede Farel kan, karena Dede Farel ini kan pernah juga dia mengupload video dari Dela Puspita yang ternyata direspon sama Dela Puspita. Nah, akhirnya terjadilah percakapan yang berakhir di blok dia. Ya, diblokir. Oh, diblok juga ya? Kan orang salah emang gitu. Dia. Jadi akhirnya diblok. Nah, jadi memang Dede Farel ini sejak awal sampai dengan kita mendapati mobil itu, Dede Farel kan selalu aktif. Tapi cuman sayang seribu sayang tadi ternyata majelis hakim setelah musyawarah, karena dia mendengar saksinya ada 4, kelihatannya dia menghitung waktunya mungkin nggak cukup. Akhirnya dia pikir tadi dia memutuskan pemeriksaan saksi itu setelah bukti dari si tergugat. Tapi nggak jadi masalah. Nanti kita juga pengen melihat, katanya kan tadi ada 10 katanya bukti yang tergugat miliki. Nggak apa-apa, nanti kita pengen lihat, kita pengen tahu apa sih yang dimiliki sama yang dimiliki oleh mereka ini, apa, saya juga bingung. Ya kalau seandainya mereka punya bukti 10 ya sudah nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, jadi nanti kita bisa nilai bukti apa yang dimiliki sama mereka. Ya. Oh iya, buktinya saya ulangi ini. Kita lampirkan Nah, itu ada ini 5. saya ulangi nih. Nah, pegangin Kamil. Nah, ada 5 aja bukti, banyak-banyak. Nah, ini kan. Yang pertama, ya saya mau ini ya. Mana nih? Nah, ini nih. Saya mau membacakan, ini agak seru nih. Agak seru. Jadi ini oh ini dulu deh. Dulu.
Ini bukti yang Ini yang sebagian kecil, Ini tapi itu cukup menguatkan kalau menurut kita ya, bahwa mereka pernah memiliki mobil itu, mereka pernah berbohong dan mereka juga akhirnya terbukti bahwa mobil itu di mana. Jadi gitu. Nah ini ya, saya jelaskan pelan-pelan nih biar paham. Ini adalah WA dari Aca Prayogi yang dikirim ke Kemil, hasil screenshot percakapan antara Aca dengan Arman. Ini 22 Februari. Ya, dikirimlah ke Kemil. Nah, memang ternyata memang sudah diprediksi oleh Arman akan dikirim ke Kemil. Nih, saya bacakan. Assalamualaikum Mas, semoga Mas sehat selalu. Mas, maaf mau tanya, barusan Kemil temanku yang punya mobil baleno merah ditelepon Teh Iis Dahlia, katanya mobil sudah dibalikin ke aku. Mohon maaf Mas, tapi aku belum terima mobil baleno merah itu, merah. Nah ini di WA oleh Aca ke Arman. Kenapa? Karena sebelumnya dia dihubungi oleh Kemil. Aca katanya mobil sudah sama kamu. Akhirnya di WA begini. Kemil dapat berita dari mana? Dari Iis Dahlia. Akhirnya dijawablah sama si Arman. Tumben nge-WA, biasanya selalu telepon. Kenapa? Supaya bisa di screenshot dan kirim ke Kemil. Benar memang dikirim ke Kemil. Untuk bukti bahwa sebenarnya Aca memang nggak terima. Cuman sadisnya WA ini seolah-olah Arman sudah menyerahkan. Nah, saya lanjutkan. Kenapa? Supaya bisa di screenshot dan kirim ke Kemil. Biar seolah-olah lo nggak terima mobil. Biar ada bukti chat seolah-olah lo nggak terima mobil. Nah, artinya dia ya fitnah Aca bahwa lo udah terima, tapi seolah-olah lo nggak terima. Namun faktanya mobil ada sama dia. Luar biasa ini, ya. Inilah karakter orang ini. Ya. Biar bukti, Basica, mainan lo, penipu kayak lo pantas di polisi. Bayangkan kalau kita baca ini, waktu itu saya sama Kemil berpendapat, waduh, Kemil, jangan-jangan Aca yang berbohong ini. Karena apa mungkin Arman WA begini dia berbohong, mobil udah terima si Aca nih, kita panik. Nah saat itulah besoknya kita somasi terbuka, mengatakan bahwa mobil ini ada sama siapa sih sebenarnya. Dan ternyata mobil ada sama Arman dan Dela. Buktinya apa? Sekarang parkir di Polres, orang Polres mengatakan mereka yang menyerahkan. Dan itu juga diamini oleh mereka. Sekarang alasannya beda lagi. Kemil ngaku mobil Kemil, tapi nggak ada BPKB. Aduh. STNK itu bisa jadi bukti nggak sih Bang? Mungkin buat masyarakat awam juga nih. STNK itu kan atas nama saya. Apakah STNK itu bisa membuktikan itu kepemilikan saya? Apakah kontrak dengan leasing itu bisa membuktikan nggak milik seseorang gitu Bang? Kalau nanyanya sama Herwanto, saya kata bisa. Nah, kecuali kalau ngomong sama orang yang blow on, mungkin dia nggak bisa. Nah ini ada lagi nih. Ini WA lagi nih. WA dari Aca dikirim ke Kemil, percakapan dia. Ini sebelum mobil saya. Sebelum. Jadi ada percakapan begini. Senin saya minta sudah nyicil sampai tanggal 23 sesuai janji. Assalamualaikum Mas, insya Allah. Mas kalau Senin udah ada pun, aku transfer. Aku khawatirnya Senin belum. Semoga dilancarkan, amin ya Allah. Tapi memang saya agak bingung juga di sini. Setiap kali assalamualaikum tuh nggak ada jawaban. Saya nggak tahu ini di agamanya apa aja, Islam atau apa ya. Karena biasanya kalau saya assalamualaikum saya jawab waalaikumsalam. Dan kemarin sempat dipermasalahkan loh, chattingan saya itu kan selalu ada assalamualaikum gitu kan. Sopan banget katanya saya sama pencuri. Bagi saya gini, kan pernah ada statement dari mereka bahwa adab di atas ilmu. Iya. Iya. Nah kalau menurut saya memang yang saya lakukan begitu, adab dulu. Terlepas dia itu pencuri, terlepas dia itu gimana, itu cara saya. Ya. Gitu. Jadi jangan permasalahkan dengan assalamualaikum juga. Ya memang kelihatan juga di sini ya. Tapi tetap Kemil kalau WA sama dia assalamualaikum ya, Siapapun. walaupun sama pembohong. Iya. Nah jadi ada kalimat ini yang membuat kita pada saat itu kita koordinasi dengan ormas, polisi dan lain sebagainya karena khawatir mobil Kemil dijual pada saat itu ya. Karena ada kalimat gini, 2 mobil itu estimasi jual tanpa BPKB cuma 160 juta. Nah, jadi dia sudah menyampaikan ke Aca estimasi 2 mobil itu dijual tanpa BPKB 150 juta. Sedangkan kurang duit masih 280 juta. Gimana kira-kira Senin bisa tambahin jaminan? Enggak. Minta tambah jaminan lagi.
dan sampai 6 unit mobil itu salah satunya adalah mobil Kemil. Nah, jadi sudah jelas terang menderang perkara ini sudah tidak perlu lagi ngalor ngidul, ngomong ini ngomong itu, forensik segala macam. Kalau umpamanya meragukan nih, wah itu jangan-jangan chatnya itu apa namanya ini direkayasa atau palsu atau dan sebagainya. Gampang kalau saya, ya gampang, lu tanya aja sama Arman, ya kan? Kalau saya kuasa hukumnya kan nanya aja sama Kemil umpamanya, Kemil, benar nggak kamu pernah WA gini? Kalau kata Kemil, iya bang pernah ngomong gitu, selesai, nggak perlu lagi kita uji forensik, nggak perlu kita uji. Kalau kata dia bilang, enggak bang, saya nggak pernah WA begitu, laporin orangnya. Nah, kami siap menerima laporan. Ya, nggak apa-apa itu. Juga sama juga begini. Kalau pertanyaannya seperti itu, karena tadi saya bilang tanya sama Arman. Tapi andai kata umpamanya dia ragu seperti itu, sama juga begini. Benar nggak Presiden RI itu Prabowo? Nah, kira-kira pertanyaannya begitu. Nah, jadi kalau orang nanya, coba kita lihat dulu SK-nya Pak Prabowo itu. Presiden bukan dia. Nah, kira-kira begitulah. Ya kan pernah nggak lihat SK Pak Prabowo? Nggak pernah kan? Enggak lah. Nah, berarti nggak mungkin bertanya apakah Pak Prabowo itu Presiden RI, nggak boleh bertanya, gitu. Walaupun kita nggak pernah lihat SK-nya. Tapi dia jawabnya gini, tapi aku kan tadi sempat tanya, Mas Arman chat itu nggak dengan Nah, Aca? betul. Itu kan sudah ada di duplik katanya. Iya. Itu forensik ya itu. Itu kan forensik, jadi kita nggak bisa sampaikan di sini, itu materi sidang. Ah, iya. Kalau kita dari awal ngebongkar apapun yang ditanyakan, karena kenapa? Supaya clear, jelas seperti apa, kenapa kita menuntut juga. Jadi teman-teman perlu saya tegaskan bahwa sebelum masuk ke ranah hukum itu saya sudah berkomunikasi dengan ketiga belah pihak, yaitu dengan Aca, kemudian dengan Dela dan dengan Arman. Tidak hanya saya sendiri, itu dibantu juga sama Mama Isda, gitu. Nah, ketika Mama Isda membantu, statement Mama Isda itu kan maksudnya gini. Dia itu satu memang yang kita tuakan di lingkungan kita. Kemudian beliau juga nggak mungkin berbohong terkait ini. Boleh teman-teman suatu saat ketika ketemu untuk menanyakan apakah benar, apakah pernah begitu, silahkan aja konfirmasi. Jadi ketika dia berdalih dari bukti-bukti yang kita sampaikan, itu sama aja dengan mereka itu mengatakan bahwa banyak pihak yang berbohong di sini. Nggak hanya kita yang dituduhkan, tetapi kayak Mama Isda juga yang terlibat, yang ingin membantu clear gitu. Jadi kenapa akhirnya kita sampai ke ranah hukum? Karena memang sudah simpang siur. Mereka tidak mengaku, Aca merasa tidak mengatakan mereka tidak menerima, jadi kita bingung. Itu mobil, mungkin dulu pernah dikatakan mobil saya diejek tuh, mobil busuk segala macam. Tapi buat saya itu jadi payah. Di situ saya belinya, kalau saya banyak uang, amin ya rabbal alamin, itu nggak akan nyicil. Jadi sekecil apapun harta yang di mata mereka yang saya miliki itu, kepemilikan mobil itu hasil jerih payah saya. Satu-satunya penyambung kaki saya untuk bekerja. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan gara-gara kasus ini gitu. Saya kemana-mana naik taksi online, minta dijemput. Kadang-kadang saya bilang juga gitu ke teman-teman, ke Dede Farel, ke Bang Herwanto, bang nggak apa-apa ya jemput saya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang baik yang selama ini membantu, mensupport moral juga yang terutama yang saya butuhkan. Material apa ya, berupa kadang dijemput, diantar seperti itu. Jadi belum lagi job-job yang terbengkalai karena jadwal sidang, jadwal ke Polda segala macam. Jadi itu yang kita perjuangkan untuk saat ini gitu. Ya. Oh iya. Iya, nanti di Polda kita kelarin. Nah, tunggu aja. Nah, nanti. Jadi terkait perkembangan kasus di Polda itu, tunggu tanggal mainnya nanti. Kenapa mungkin agak lama di Polda? Jadi informasi yang ketika kita mendatangi Polda beberapa waktu lalu, ternyata penyidik yang menangani kasus kami itu sekarang lagi dibebas tugaskan. Alasannya kita nggak tahu. Jadi memang kasus saya sekarang lagi nggak ada penyidik. Jadi sangat udah ada ya. Jadi udah update dari Bang Herwanto. Jadi hal ini
dengan hal ini, apapun kesulitannya, apapun rintangannya, saya akan berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak saya gitu. Oh, mobil yang di Polres itu posisinya nggak bisa diambil ya? Ya nanti kita diskusikan dulu lah. Ikuti proses hukum yang pastinya, karena kemarin itu pihak kepolisian mengatakan bahwa yang bisa mengambil adalah pihak yang menyerahkan. Nah, pihak yang menyerahkan itu saya punya rekamannya, nanti mungkin tidak bisa untuk di-share ke publik karena memang ada undang ITE, tapi untuk jika itu diperlukan untuk pembuktian sidang, saya ada buktinya bahwa dari pihak kepolisian mengakui bahwa yang mengantar langsung, bahkan ada pihak dari tukang parkir juga langsung menyebutkan tanpa kita bertanya, mereka langsung bilang itu mobil Della Puspita. Sakit hati saya yang bayar, saya ini kok mobil Della Puspita gitu. Akhirnya kita mencari tahu lebih dalam dan ternyata iya, kita by phone, ada bukti semuanya. Gitu. Ya, gini, sebenarnya kalau kita nih ya mau benar-benar mau ngambil bisa. Kenapa? Kami pastikan itu bukan sengketa dan 100% punya Kemil. Nah, cuma tidak ada sengketa kepemilikan. Saya tidak ada urusan dengan armada. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan ini mobil A, mobil leasing, mobil ini, saya katakan blow on itu orang. Ya, ini mobil Kemil 100%, tidak ada perdebatan di situ. Cuma gimana? Bisa, karena dia memang menyerahkan. Tapi andai kata kami mau ngotot mengambil bisa juga. Nah, cuma kami mengikuti dulu, melihat dulu orang-orang ini benar nggak mau menyelesaikan dengan baik-baik, dan polisi juga benar nggak dia bisa mengambil keputusan yang bijak. Tapi andai kata nanti kesabaran kami sudah habis, kami akan mengambil tindakan yang menurut kami harus kami lakukan. Ya, oke, merdeka. Hah? Tanggal 15 dan tanggal 22. Ya, tanggal 15 sama tanggal 7 hari ya, Pak. Nah, jadi per seminggu akan saksi. Mereka juga ada saksi, kita juga ada saksi. Mereka punya bukti, kita punya bukti. Tinggal kita adu aja. Oke? Doain aja mudah-mudahan masalah ini cepat selesai ya, Bang. Ya. Oke, terima kasih ya.